Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita bisa sama-sama hadir untuk melanjutkan kajian kita dari materi usul fikih yang diambil dari matan Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini dengan syarah dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk pada bahasan tentang Al-Akhbar ya, di halaman 168. Nah, ini pembahasannya kita coba mengulang sedikit untuk lalu kita lanjutkan pada bahasan berikutnya karena apa yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini dalam bahasan Al-Akhbar ini belum tuntas. Baru kita bahas sebagian. Di sini Imam Al-Juwaini rahimahullah taala mengatakan wa ammal akhbaru, adapun akhbar, lalu didefinisikan fal khabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kadzib. Adapun khabar itu adalah sesuatu yang berpeluang untuk disifati atau kemasukan as-sidqu wal kadzib, kebenaran dan dusta. Maka kita bisa mensifati atau menyifati sebuah berita dan mengatakan oh ini benar, atau kita mengatakan berita ini dusta, atau sering kita mengenal istilah hoax ya. Inilah berita bohong ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dua ini dikenal. Selanjutnya wal khabaru yanqasimu ila qismaini. Khabar itu terbagi menjadi dua bagian, ahadin wa mutawatirin. Khabar ahad dan khabar mutawatir. Fal mutawatiru ma yujibul ilma. Adapun mutawatir itu akan menghasilkan atau mewajibkan untuk munculnya ilmu. Wa huwa ayyarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'alal kadhibi an mithlihim. Yaitu berita atau riwayat yang disampaikan oleh jama'atun, sekelompok orang, la yaqa'u tawatu'u 'alal kadhibi an mithlihim. Yang tidak mungkin mereka bersepakat berdusta, tidak mungkin mereka bersepakat berdusta mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin mereka sepakat berdusta, dan an mithlihim maksudnya diriwayatkan dari sejumlah, dari jumlah yang banyak, yang sama. Artinya jumlah banyak tadi ditemukan pada semua tingkatan. Wahakadha, dan begini seterusnya, ila ayyantahiya ilal mukhbiri anhu. Dan begini atau demikian selanjutnya, jadi diriwayatkan oleh jumlah yang banyak tadi, berlanjut juga ke jumlah yang banyak lagi, berlanjut lagi pada jumlah yang banyak, ilal mukhbiri anhu, sampai pada yang memberitakan, yang meriwayatkan. Disampai pada orang yang meriwayatkan pertama kali, yaitu kalau hadis berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wayakunu fil asli, dan hukum asalnya an musyahadatin, dengan menyaksikan, au samain, dengan mendengar, la an ijtihadin, bukan dari ijtihad. Nah, ini pembahasan sebelumnya dan sudah disampaikan bahwa sudah menjadi kebiasaan para ulama usul fikih memasukkan beberapa bahasan ulumul hadis ke dalam usul fikih. Kenapa? Karena rujukan dalam memahami syariat ini, memahami fikih ini, yang disepakati adalah Quran dan Sunnah. Sementara kalau kita bicara Sunnah, bicara hadis, maka sudah barang tentu beririsan atau berhubungan dengan ulumul hadis. Bicara sanad, bicara matan,
kemudian ada mutawatir, ada ahad, ada bahasan-bahasan yang berhubungan dengan usul hadis atau mustalah hadis. Nah, kalau Quran sudah otomatis ketika kita memahami isinya, langsung fokus kepada isinya. Sementara kalau hadis kita pasti mengecek, meneliti, menelaah fi thubutiha, apakah hadisnya sahih atau tidak. Baru masuk ke yang kedua, fi dalalatin nassi alal hukmi. Kita mencoba melihat apakah hadis ini menunjukkan kepada makna atau hukum tertentu seperti yang dikehendaki. Nah, itu pembahasannya setelah mengecek apakah hadisnya sabit atau tidak. Sementara Quran tidak ada proses nomor satu ini. Karena sudah jelas semuanya tidak perlu diragukan. Nah, kemudian baru dijelaskan satu persatu akhbar itu apa. Khobar yang zamannya akhbar ya, eh, bisa disifati benar dan bisa disifati dusta. Tentu maksudnya adalah dari yang meriwayatkan, ya, bukan akhirnya yang meriwayatkan pada tahap berikutnya. Sedangkan dari Allahnya Subhanahu wa taala atau dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam semuanya sabit, ya, semuanya benar. Tidak disifati dengan sifat tersebut. Tapi ketika diriwayatkan oleh orang pada masa berikutnya, pada masa misalnya di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan masa berikutnya, berpeluang untuk disifati dengan sifat tersebut. Kemudian disampaikan bahwa khabar itu terbagi menjadi dua, khabar ahad dan mutawatir. Nah, lalu dibahas yang pertama mutawatir terlebih dahulu, baru ahad. Ya, mutawatir itu dia memberikan manfaat berupa ilmu yang memberikan keyakinan kepada orang yang menerimanya atau menerima riwayat tersebut. Lalu didefinisikan mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh jamaah dalam jumlah yang banyak, di mana mereka tidak mungkin bersepakat berdusta. Dan jamaah yang banyak ini ditemukan pada semua tingkatan sampai kepada mukhbir anhu, maksudnya adalah sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa syarat khabar mutawatir. Yang pertama diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Nah, jumlah banyak ini memang tidak ada kesepakatan dengan para ulama batasan jumlahnya. Tapi itu dikembalikan kepada apa yang memang bisa dipahami umum oleh para ulama pada saat itu, bahwa jumlah banyak tadi jumlah yang tidak mungkin mereka bersepakat berdusta. Kemudian yang kedua, mustahil menurut kebiasaan yang ada, mereka mustahil berdusta atau sepakat untuk berdusta mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jumlah yang banyak tersebut ditemukan pada semua tingkatan sanad. Jadi bukan hanya di generasi sahabat saja misalnya, atau di generasi sahabatnya tidak, tapi generasi tabiinnya, karena murid-muridnya sahabat banyak misalnya. Nah, tidak bisa dikatakan mutawatir kalau hanya pada satu tingkatan. Dan yang terakhir, sumber riwayat mereka adalah dengan menyaksikan atau mendengarkan, ya, yang menyaksikan itu menyaksikan langsung atau mendengarkan, ya, maksudnya mendengarkan langsung dan bukan sumbernya adalah dengan ijtihad. Nah, kemudian ini bahasan yang dinamakan bahasan mutawatir. Kemudian bahasan berikutnya adalah bahasan ahad. Itu ahad, wal ahadu huwalladzi yujibul amalah.
Hadis ahad itu mengharuskan untuk melahirkan amal, wala yujibul ilma, dan tidak mengharuskan untuk atau tidak memberikan manfaat dalam bentuk atau wujud ilmu yang wajib diyakini. Berbeda dengan mutawatir. Wayan qasimu ila mursalin wa musnadin. Hadis ahad terbagi menjadi dua, hadis mursal dan hadis musnad. Fal musnadu mattasola isnaduhu. Kalau hadis musnad, itu hadis yang bersambung sanatnya. Sementara mursal itu adalah malam yattasil isnaduhu, yaitu yang tidak bersambung sanatnya. Fa in kana min marasi li ghairi sahabati falaysa bihujjatin. Jika hadisnya, hadis mursal ini bukan dari mursal sahabat. Jadi selain mursalnya sahabat, maka tidak dijadikan hujjah. Tidak menjadi hujjah. Illa marasila Sa'id ibn al-Musayyab, kecuali mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab. Fa innaha futtishat, maka itu diteliti, dicek kembali, fawujidat masanida anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dapati ada musnad-musnad yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membahas tentang ahad. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan dari matan yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini rahimahullah taala di matan Al-Waraqat ini. Wa hadza huwa an-naw'u tsani. Ini adalah jenis yang kedua min anwa'il khabari, dari jenis-jenis khabar. Bi'tibari wusulihi ilaina. Dilihat dari sisi sampainya kepada kita. Wa huwal ahad, yaitu khabar ahad. Jadi yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Pernah kita sampaikan bahwa apa definisi ahad? Ketika sudah didefinisikan mutawatir, berarti definisi sederhananya yang bukan mutawatir berarti itu ahad. Jadi khobar yang bukan mutawatir adalah khobar ahad. Maka didefinisikan terlebih dahulu mutawatirnya. Nah, meskipun tetap di sini akan dijelaskan ahad itu secara bahasa dan istilah. Ahad itu apa? Wal ahad, coba diperhatikan, ini panjang. Ahad lughatan, secara bahasa jam'u ahadin, jamak dari ahad. Ka ajalin wa ajal. Seperti kalau kita menyebut ajal, itu satu, bentuk tunggal. Tapi ajal, bentuk jamaknya. Bimakna wahid, dengan makna yang sama. Jadi ahad, itu artinya wahid, artinya satu. Ahad adalah bentuk jamak. Ini kita bicara dari sisi makna lughawinya. Tentu nanti kalau pada saat kita menyebutkan ini hadisnya ahad, tidak boleh dimaknai berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Karena nanti ada definisi tersendiri. Tapi secara bahasa, ahad itu jamak dari ahad yang artinya satu. Kemudian di sini disebutkan ahad. Lalu ahad. Ahad itu hamzatuhu mubaddalah min wawin. Jadi kata ahad itu hamzahnya adalah pengganti dari wahad. Ya, fa asluhu wahadun. Asalnya hamzah di sini adalah waw. Ahad, wahad. Wa khabarul ahad ma yarwihil wahid. Khabar ahad adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Yang diriwayatkan oleh satu orang. Nah, wastilahan, dan menurut istilah, malam yatawatar. Nah, ini tadi definisinya. Hadis ahad adalah hadis yang bukan mutawatir atau tidak sampai derajat mutawatir. Jadi itu yang didefinisikan sebelumnya dengan 4 syarat mutawatir tadi. Makanya tadi kita bacakan ulang untuk bisa memahami mutawatir yang sudah pernah dibahas sebelumnya supaya langsung bisa dipahami kalau hadis ahad berarti yang tidak mutawatir. Ai
lam tablugh naqalatuhu mablaghal khabaril mutawatiri. Yang para periwayatnya, yang menukilnya, jadi yang meriwayatkan hadis ini tidak mencapai derajat khabar mutawatir. Jadi tinggal dilihat khabar mutawatir seperti apa. Nah, hadis yang ahad berarti tinggal dipasangkan. Berarti yang tidak mencapai derajat mutawatir. Saun kanal mukhbiru bihi wahidan aw itsnaini aw arba'ah aw khamsah aw ghair dzalik. Baik yang mukhbir, yang meriwayatkan, mukhbir bihi, bukan mukhbir anhu. Kalau mukhbir anhu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukhbir bihi, ini yang meriwayatkan bisa sahabat, bisa tabi'in, bisa tabi'ut tabi'in, atau bisa generasi sesudahnya. Yang meriwayatkan itu bisa wahidan, bisa satu, awisna ini atau dua, au arba'atan atau empat, au khamsatan atau lima, au ghairu dzalika atau yang selain itu, minal a'dadil lati la tus'iru bi annal khabara dakhala fi haddit tawaturi. Atau jumlah-jumlah yang tidak bisa menunjukkan bahwa jumlah tersebut sampai pada tingkatan mutawatir. Di sini disebutkan contoh dengan tegas riwayat dua orang, tiga nggak bisa disebutkan langsung ke empat, lima atau yang lainnya. Artinya kalau kita ambil yang di sini saja, yang lima berarti hadis yang diriwayatkan oleh lima orang itu masih hadis ahad, bukan mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh lima orang. Apalagi yang 4, 3, 2, dan 1. Jelas hadisnya mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang masih ahad. Nah, berapa? Itu yang tadi kita sebutkan di atas bahwa ulama berbeda pendapat tentang batasan mutawatir. Kalau yang berpendapat bahwa itu batasan minimalnya 9, berarti yang diriwayatkan oleh 8 masih hadisnya ahad. Hadisnya masih ahad. Nah, itu yang dinamakan dengan hadis ahad. Itu definisinya. Kemudian, qauluhu, perkataannya Imam Al-Juwaini dalam Al-Waraqat ini, yujibul amala, ya, yujibul amala, mewajibkan atau memberikan manfaat dari sisi isinya, al-amal untuk diamalkan. Ai yajibul amalu bima tadammanahu khabarul ahadi. Wajib mengamalkan apa yang terkandung dalam khabar ahad. Bitasdiqihi in kana khabaran. Nah, mengamalkan hadis ahad itu sama dengan kalau bicara amal, mengamalkan hadis secara umum, bisa yang pertama bitasdiqihi dengan membenarkan in kana khabaran jika itu masuk khabar, berita. Jadi misalnya isi hadisnya menceritakan masa lalu. Bisa kisah misalnya, kisah pada umat terdahulu. Itu berita pada umat terdahulu, atau misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi disebutkan dalam hadis misalnya, atau Ashabul Ukhdud, atau kisahnya Luqman, atau kisahnya Nabi dan Rasul yang jumlahnya banyak. Nah, kalau berisi khabar, maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah membenarkannya, mengimaninya. Yang membenarkannya. Artinya, cerita atau kisah yang disampaikan itu kita percayai, kita imani. Bahwa dulu ada, sama seperti kalau misalnya cerita termasuk di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tidak mengalaminya, kita tidak pernah melihatnya. Tapi ketika diberitakan, maka kita mengimaninya. Atau khobar itu tentang yang akan datang. Maka semua bahasan tentang akhir zaman, bahasan tentang iman kepada hari akhir, tanda-tanda kiamat, bicara tentang alam kubur, kehidupan di alam barzakh, ya,
alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan, setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar, sampai dengan na'udzubillah masuk neraka, atau ya kita semua berharap masuk surga, itu semua bahasannya masuk dalam khabar. Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang orang di masa yang akan datang. Bahwa akan ada orang yang terakhir masuk neraka, terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk dalam surga. Lalu diceritakan. Lalu kemudian disampaikan bahwa di surga kelak nanti akan ada. Semua itu maka kita membenarkannya. Itu namanya yujibul amal. Dalam bentuk apa? Tasdik, membenarkannya. Bentuk yang kedua, wa tatbiqihi in kana talaban. Tatbik itu artinya mempraktekannya, mengamalkannya. In kana talaban, jika khobarnya berupa tolab. Tolab itu bisa amar atau nahi, bisa perintah atau larangan. Jadi kalau itu perintah, maka kerjakan. Larangan, tinggalkan. Dia dinamakan tatbik atau imtisal. Jadi kita tunduk. Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Allah larang, tinggalkan. Bisyarti sihatihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat bahwa riwayat tersebut sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La farqa fi dzalika bainal ahkami wal aqaidi alal qaulis sahih. Tidak ada bedanya antara bahasan hukum dengan bahasan akidah menurut pendapat yang sahih. Maksudnya, kalau khabar itu sahih, mu'ahad, mutawatir, bisa dijadikan acuan dalam bahasan hukum-hukum seperti fikih ini, maupun dalam bahasan akidah. Apa alasannya? Li umumil adillati fi wujubil amali bi khabaril wahidi. Karena dalil-dalil yang ada itu bersifat umum, yang berisi kewajiban mengamalkan khabar wahid. Wa min dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menuturkan, bainaman nasu bi Quba. Ketika orang-orang berada di Quba, fi sholatis subhi, dalam salat subuh, irja'ahum atin, ada seseorang yang datang. Faqala, lalu dia mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an, telah diturunkan Al-Qur'an pada malam ini. Ya, tadi malam. Ya, tadi malam telah diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran. Ada ayat Quran yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad umira ayyastaqbilal ka'bata, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka silahkan kalian menghadap ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, sebelumnya wajah mereka menghadap ke arah Syam. Jadi awalnya menghadap ke arah yang kita kenal dengan Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian berubah menjadi menghadap ke arah Ka'bah. Karena kalau posisi di Madinah, Madinah itu tengah-tengah antara Mekah dan atau antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah. Maka kalau menghadap ke arah Masjidil Aqsa berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke Ka'bah berarti membelakangi Masjidil Aqsa. Pilihannya cuma salah satu. Kalau di Mekah, posisinya di Mekah bisa mengambil posisi ketika sholat berada menghadap ke arah Ka'bah sekaligus menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Itu memungkinkan. Tapi kalau di Madinah nggak mungkin, karena posisinya di tengah-tengah. Kalau menghadap ke utara berarti membelakangi selatan. Kalau menghadap ke selatan berarti membelakangi ke utara.
Fastadaru ilal Ka'bah. Lalu mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah. Fahadha dalilun zahirun alal amali bi khabaril wahidi. Ini dalil yang nyata, yang nampak jelas mengamalkan khabar wahid. Fa inna sahabata tahawwalu an baitil maqdisi ilal ka'bati bi khabaril wahidi. Para sahabat radhiyallahu anhum mengubah arah salat yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian berubah ke Ka'bah dengan hanya mengandalkan riwayat satu orang. Fasaddaqu khabarahu. Mereka membenarkan khabar satu orang ini. Wa amilu bihi, dan mereka mengamalkannya. Nah, kemudian contoh yang lain atau dalil yang lain. Wa minal adillati, di antara dalil yang menunjukkan hal ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsul ahada ilan nawahi wal qabaili. Beliau mengutus al-ahad, mengutus person-person, mengutus satu persatu sahabat ke berbagai wilayah, ke berbagai pelosok, ke berbagai kabilah-kabilah yang tempatnya bertebaran kemana-mana. Artinya ke utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat daya, barat laut, seterusnya. Jadi pokoknya mengirim sahabat yang dikirim apa? Ahad. Satu orang dikirim ke kabilah fulan. Satu orang lagi dikirim ke kabilah fulan. Satu lagi dikirim ke kota Madinah. Satu lagi dikirim ke Yaman. Satu lagi dikirim ke berbagai wilayah litablighil ahkam syar'iyyah, untuk menyampaikan hukum-hukum syar'i. Falaula annahu yajibul amalu, seandainya tidak bermakna dakwah mereka ini harus diamalkan bi khabarihim, dengan berita yang mereka sampaikan, lam yakun li ba'thihim faidah, maka tidak ada faidahnya mengutus mereka. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh person-person dari sahabat ini tidak wajib diamalkan, lalu apa fungsinya? Apa gunanya? Nggak berguna sama sekali kalau begitu caranya. Nah, kemudian wa mila adillati anna sahabata radhiyallahu anhum qad ajma'u ala qabuli khabaril wahidi. Ini dalil yang lain bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah sepakat untuk menerima khabar wahid wal amali bihi, dan mengamalkannya fi waqa'i'ah, pada banyak peristiwa la yumkinu hasruha, yang tidak mungkin kita batasi jumlahnya. Tidak mungkin kita mengatakan satu, dua, dan seterusnya karena saking banyaknya. Apa itu? Misalnya, faqad raja'u ilal ghusli minal wad'i. Mereka telah rujuk ke pendapat tentang wajibnya mandi dari melakukan hubungan. Min ghairi inzalin. Tanpa inzal, maksudnya tanpa mengeluarkan mani. Ila qauli Aisyah radhiyallahu anha. Pada perkataannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini contoh. Wa fi taurithil jaddati, dan tentang warisan untuk nenek. Ila qaulil Mughirah ibni Syu'bah wa Muhammad ibni Maslamata wa ghairi dzalika katsir. Untuk warisannya nenek, ya, mereka rujuk kepada pendapatnya Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Nah, ketika ada contoh-contoh kasus seperti ini, rujuk dari satu pendapat, lalu mengikuti pendapat yang lain yang jelas ada riwayatnya dari satu orang, dari dua orang. Ini menunjukkan bahwa sahabat sepakat menerima khabar wahid dan mengamalkannya. Dan wakhirdzalika katsir. Dan selain dua ini masih banyak lagi contoh-contohnya. Intinya adalah para sahabat sepakat
menerima khabar wahid dan mengamalkannya. Kemudian yaqulun Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, qad tadhaharat dalailun nusus syar'iyyati wal hujjajil aqliyati wal hujjajul aqliyati. Wal hujjajul aqliyatu telah melimpah, artinya diriwayatkan dalam jumlah yang banyak. Dalil-dalil nas syariat dan hujjah-hujjah aqliyah ala wujubil amali bi khabaril wahid, tentang wajibnya beramal dengan khabar wahid. Waqad qarrara ulama'u fi kutubil fiqhi wal usuli dzalika bidalailihi. Para ulama telah menetapkan hal ini pada kitab-kitab fikih dan kitab-kitab usul fikih dengan dalil-dalilnya. Wa ablaghuhu ablagha idah, dan mereka menyampaikannya dengan sejelas-jelasnya. Dengan sejelas-jelasnya. Jadi maksudnya ini sudah disampaikan oleh para ulama. Imam Nawawi di buku fikih, buku usul fikih bisa ditemukan dalam jumlah yang banyak. Wa sannafa jama'atun min ahli al-hadithi wa ghairihim musannafatin mustaktsaratin fi khabaril wahidi wa wujubil amali bihi. Dan kata Imam Nawawi, ada sekian banyak jamaat, artinya jumlah yang banyak dari para ahli hadis wa ghairihim, dan selain mereka, yang menyusun apa musannafat, karya-karya, buku-buku yang mustaksarat, yang jumlahnya banyak tentang khabar wahid, tentang khabar wahid atau khabar ahad dan kewajiban beramal dengan khabar wahid. Wallahu a'lam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa qala aidan, beliau juga menuturkan, nah ini rujukannya sama. Jadi perkataannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, falladhi alaihi jamahirul muslimin, yang dijadikan rujukan, diikuti oleh jumhur kaum muslimin, minas sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan tabi'in, faman ba'dahum, dan sesudah mereka, generasi sesudah mereka, sesudah sahabat dan sesudah tabi'in, minal muhadditsina wal fuqaha, dari para ahli hadis dan ahli fikih, wa ashabil usul, dan para ulama usul fikih, anna khabar al-wahid thiqah, bahwa khabar wahid, khabarnya satu orang yang thiqah, hujjatun min hujjajis syar'i, salah satu hujjah syariat, yalzamul amala biha, yang mengharuskan untuk diamalkan, wa yufidu dhon, dan memberikan faedah sampai pada tingkat dhon, wala yufidul ilma, tapi belum sampai pada tingkat ilmu. Wa anna wujubal amala bihi, wa anna wujubal ilmi bihi arafnahu bisyar'i la bil aqli. Nah, beliau menegaskan bahwa kewajiban mengilmuinya itu kita ketahui dengan syariat, bukan dengan akal. Artinya dalil-dalil syariat yang mengarahkan kita pada pemahaman tersebut, bukan dengan akal. Ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini catatan kakinya, ada Aslul I'tiqad dan risalah Al-Hadis Hujjatun binafsihi fil Aqaidi wal Ahkam, karya Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa'lam anna tafriqa bainal aqaidi wal ahkami fil istidlali bi ahadithil ahadi qaulun gharibun muhdatsun. Baiklah, bahwa pembedaan antara akidah dan ahkam dalam bahasan istidlal dengan hadis ahad adalah perkataan yang gharib,
perkataan yang asing, aneh, dan muhdas. Dan itu baru. Jadi munculnya bukan dari generasi sahabat. La dalila alaihi min kitabin walah sunnatin. Tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Bal huwa mukhaliful lima alaihi salaful ummah. Ini bertentangan dengan yang dijalani oleh salaful ummah. Dia menyebut salaful ummah, untuk pertama yang dimasukkan adalah sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian generasi sesudahnya. Fa innal adillata allati yustadallu biha ala wujubil akhdi bi hadisil ahadi fil ahkami syar'iyyati hiya adillatu ala wujubil akhdi biha fil aqaidi. Karena dalil-dalil yang dijadikan rujukan, dijadikan dasar untuk menetapkan wajibnya mengambil atau menggunakan hadis ahad dalam hukum-hukum syariat, itu juga dalil-dalil yang sama yang dijadikan rujukan untuk menunjukkan wajibnya mengambil hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Jadi dalilnya sama. Dalil yang digunakan sama. Li umumiha, karena bersifat umum. Maksudnya bersifat umum itu berlaku untuk akidah, tapi juga berlaku untuk ahkam. Wa manidda'a takhsisoha. Siapa yang mengklaim bahwa ini khusus hanya untuk ahkam, tidak untuk aqaid, memedda'a takhsis wahabil ahkam, siapa yang mengklaim bahwa dalil-dalil itu hanya khusus untuk ahkam saja, tidak berlaku untuk akidah, fa'alaihi dalil, maka dia dituntut untuk menunjukkan dalilnya. Oh, ini khusus untuk akidah, tidak untuk ahkam. Ini menyambung dengan yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi. Jadi dengan dalil dan bukan dengan akal. Dalilnya bersifat umum, berlaku untuk semua, baik itu ahkam maupun aqaid. Ahkam atau akidah. Kemudian lanjutannya perkataan Imam Al-Juwaini, qauluhu wala yujibul ilma. Tidak mewajibkan atau tidak memberikan faedah berupa ilmu. Maksudnya apa? Dijelaskan di sini. Hada qaulul jumhur. Inilah perkataan jumhur. Wa huwa annal ahad la tufidul ilma bal tufidul dhann. Lihat, yang dimaksud adalah bahwa ilmu itu adalah bahwa hadis-hadis ahad itu tidak memberikan faedah sampai pada tingkat ilmu, tetapi hanya sampai pada tingkat dhon. Wa huwa rujhanu sihhati nisbatiha ila man naqalat anhu. Yaitu rojihnya, kuatnya membenarkan atau benarnya nisbat riwayat tersebut kepada yang meriwayatkannya. Wa yakhtalifu hadza bi ikhtilafi rutbatiha, dan ini berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Ya, fas-sahihu li dzatihi laisa kal hasani li ghairihi. Sahih li dzatihi itu tidak sama seperti hasan li ghairihi. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita menyebut ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nah, tentu tingkatannya berbeda. Nah, apa penjelasannya? Apa argumennya? Wadzalika bi annahu law afada khabara kulli wahidin al-ilma la saddaqna kulla khabarin nasma'u. Seandainya kita membenarkan bahwa khabar masing-masing itu memberikan ilmu sampai pada tingkat yakin, bukan lon, maka kita akan membenarkan semua berita yang kita dengar. Wa nahnu la nusaddiqu kulla khabarin nasma'uhu. Sementara kita tidak membenarkan semua khabar yang kita dengar. Fadalla ala annahu la yufidul ilma. Maka ini yang dimaksudkan dengan tidak memberikan faedah sampai pada tingkat ilmu.
Wali anna a'dala ruwatil hadithi yajuzu fi haqqihil kadhibu wal ghalatu. Karena rawi hadis ahad yang paling adil sekalipun bisa jadi berdusta atau melakukan kekeliruan. Fal qat'u bisidqihi ma'a tajwizil kadhibi wal ghalati alaihi la makna lahu. Memastikan bahwa dia pasti benar, tapi di waktu yang sama membolehkan atau membenarkan yang bersangkutan dusta atau keliru, maka ini tidak ada maknanya. Artinya dua hal yang bertentangan. Tidak mungkin kita menerimanya. Maka dari sisi isinya memberikan manfaat sampai pada tingkat dhon. Tidak sampai pada tingkat ilm. Wahunaka qaulun akhar. Ini ada pendapat yang lain. Bahwa anna akhbarul ahadi tufidul ilma. Bahwa khabar ahad itu memberikan manfaat pada sampai pada tingkat ilmu. Bukan cuma dhon. Wahwa mazhabul zahiriyati. Ini adalah mazhab zahiriyah. Wa qad nasarahu Ibnu Hazm. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm. Beliau menguatkan argumen bahwa khabar ahad itu tufidul ilma. Akhbarul ahad tufidul ilma. Wa huwa qawlu jama'atin min ahlil hadis. Ini juga pendapat sebagian ulama ahlul hadis. Walahum adillatun, mereka punya dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini. Dzakaraha Ibnu Qayyim fi kitabihi. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah ala Jahmiyati wal Mu'attilah. Sawa'iqul Mursalah ala Jahmiyah dan Mu'attilah. Wal mukhtaru anna khabar ahadi yufidhu, dan pendapat yang dipilih adalah bahwa khabar ahad itu yufidu dhon. Wa rubbama afadal ilma, dan bisa jadi memberikan manfaat sampai pada tingkat ilmu bil qara ini dengan qarinah. Berarti ada penguat-penguat lainnya, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sampai pada tingkat ilmu. Tapi hukum asalnya sampai pada tingkat dhon. Mislu an tatalaqahul ummatu bil qabuli tasdiqan lahu wa amalan bihi. Misalnya umat sepakat untuk menerimanya. Ya, tasdiqan lahu wa amalan bihi, membenarkannya dan mengamalkannya. Au yakuna marwiyan fi sahihaini wa nahwi dzalika, atau karena diriwayatkan dalam sahihain. Jadi ada faktor penguat lain. Wa nahwi dzalika dan semacamnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang terakhir qauluhu wa yanqasimu ila mursalin wa musnadin. Yang terakhir untuk pagi ini. Dan khabar itu terbagi menjadi dua, mursal dan musnad. Maksudnya inna akhbarul ahadi, nih kita bicara khabar ahad, bukan mutawatir. Akhbarul ahad tanqasimu ila mursalin wa musnadin. Terbagi menjadi khabar mursal dan musnad. Ini pembagian dari sisi apa? Wa hadza bi'tibari ittisali sanadi wa inqita'ihi. Ini dilihat dari sisi bersambung atau terputusnya sanad. Sanadnya bersambung atau sanadnya terputus. Fal musnadu lughatan ismu maf'ulin minal isnadi. Musnad itu secara bahasa adalah isim maf'ul dari isnad. Asnada yusnidu. Kemudian nanti ada musnidun, itu isim fa'ilnya. Kalau isim maf'ulnya adalah musnad. Wa huwa dhammu jismin ila akhir. Yaitu menggabungkan tubuh kepada bagian tubuh yang lain. Tsumma stu'mila fil ma'ani. Itu awalnya bicara tentang hal-hal yang sifatnya fisik.
tapi kemudian digunakan untuk hal-hal yang bersifat ma'ani, artinya sesuatu yang non fisik. Awalnya digunakan untuk yang fisik. Yuqalu asnadal khabara ila fulanin aina idza nasabahu ilaihi. Maka ketika disebutkan asnadal khabar, itu maksudnya menisbatkan, menyandarkan khabar kepada fulan. Menyandarkan khabar kepada fulan. Maka yang seperti ini, asnadul khabar ila fulan, itu menunjukkan kepada kita, oh itu maksudnya adalah menisbatkan. Ya, menisbatkan khabar tersebut kepada fulan. Menyandarkan khabar tersebut kepada fulan. Nah, kemudian dijelaskan qauluhu fal musnadu mattasala isnaduhu. Yang namanya hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanatnya. Hadza ta'riful musnadi istilahat. Ini adalah definisi hadis musnad menurut istilah. Wa huwa mattasala isnaduhu. Yaitu hadis yang sanatnya bersambung. Yang sanatnya bersambung. Wal muradu bil ittisali ayyar wiya syakhsun an syakhsin ilal mukhbiri anhu. Yang dimaksud bersambung itu seorang rawi ya atau seseorang meriwayatkan dari orang lain dan begitu seterusnya sampai kepada mukhbir anhu. Sampai kepada yang memberitakan pertama kali, yang menyampaikan pertama kali. Kalau hadis berarti diriwayatkan dari fulan, fulan meriwayatkan dari fulan, fulan meriwayatkan dari fulan lagi sampai kepada sahabat yang mendengar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang dinamakan dengan bersambung. Jadi sanadnya bersambung bahwa fulan ini memang betul-betul meriwayatkan dari fulan. Fulan meriwayatkan lagi dari fulan sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan dengan musnad. Nah contohnya, wa mithaluhu contohnya qaulul Bukhari. Perkataan Imam Bukhari rahimahullah taala. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarona Malik. Telah memberitakan kepada kami Malik. Ya Malik yang kita kenal Malik bin Anas. Rahimahullah taala. An Ibni Syihab dari Imam Ibnu Syihab. An Abi Salamata Ibni Abdurrahman dari Abu Salamah bin Abdurrahman. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas sholati faqad adrakas shalah." Siapa yang mendapati ruku dalam sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Mendapatkan sholat. Jadi hadisnya di sini bersambung. Ini fokus bahasan kita ke sini, ke sana. Jadi Abdullah bin Yusuf mendengarkan dari Imam Malik, Imam Malik mendengarkan dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab mendengarkan atau menerima riwayat dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman mendapatkan langsung dari Abu Hurairah. Sementara sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarkan atau menerima langsung dari Rasulullah SAW. Nah ini yang dinamakan dengan musnad. Tentu kalau kita mau ambil contoh banyak. Fokus bahasan kita di sini bukan kepada bahasan mendapati ruku, bahasan sholatnya, karena itu nanti contohnya bisa sangat beragam. Tapi fokusnya adalah pada sanadnya ini bersambung. Dan ketika ditelusuri, Abdullah bin Yusuf pernah nggak bertemu dengan Imam Malik? Pernah nggak berguru pada Imam Malik? Lalu Imam Malik pernah nggak belajar kepada Imam Ibnu Syihab? Lalu Imam Ibnu Syihab pernahkah bertemu dan belajar kepada Abu Salamah bin Abdurrahman? Dan begitu seterusnya pada Abu Hurairah sampai kepada Rasul. Apakah Abu Hurairah pernah hadir, pernah dengar, pernah bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah itu yang dinamakan dengan bersambung. Dipastikan semuanya bukan hanya pernah hidup sezaman, tapi juga pernah belajar
pernah menimba ilmu, pernah mendengar hadis ini dari gurunya, mungkin meriwayatkan dari gurunya sampai kepada sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini definisinya. Wa ta'riful musannifi lil musnadi fihi umumun. Definisi dari musannif tentang musnad ini bersifat umum. Li'annahu yashmalu kullamat tasala isnaduhu min rawihi ila muntahahu. Karena ini mencakup semua yang bersambung sanadnya dari rawinya sampai kepada ujungnya, sampai kepada akhirnya, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi an dzakara fil sanadi ruwat ruwatahu kullahum fayadkhulu fihi al-mauquf idza jaa bi sanadin muttasil. Nah, ini dengan yang penting menyebutkan sanadnya bersambung terus. Tetapi dengan definisi begini berarti bisa masuk dalamnya hadis mauquf. Jika diriwayatkan dengan sanad yang muttasil. Yang penting pokoknya sambung terus. Kepada siapa? Bisa sambung kepada sahabat atau sambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mauquf artinya tidak sampai kepada Rasul, hanya sampai kepada sahabat. Tapi bersambung sanadnya. Maka kalau kita menyebut ini hadisnya mauquf, artinya sampai kepada sahabat. Tapi bersambung, iya bersambung. Itu namanya musnad, artinya bersambung. Nah, wa aktsaru ma yusta'malul musnadu fil marfu'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam dunal mauquf. Penggunaan yang paling banyak untuk hadis musnad itu adalah untuk hadis marfu'. Yakni yang sanadnya bersambung terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunal mauquf, bukan hadis mauquf. Wa huwa ma jaa'a 'an sahabati radhiyallahu anhum. Yaitu hadis yang sampai kepada sahabat. Tidak seperti itu. Tapi digunakan untuk semua yang sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menyebut hadis musnad, itu yang banyak digunakan adalah hadis yang maksudnya sanadnya musnad itu bersambung sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang mauquf. Tapi ini bersambung, iya bersambung, tapi cuma hanya sampai kepada sahabat. Nah, itu bukan penggunaan yang umum di kalangan para ulama untuk memaknai hadis musnad. Nah, sementara sampai di situ, ini nanti masih ada pembahasan berikutnya hadis mursal, kemudian nanti ada pembahasan munqati, kemudian ada mursal sahabi dan mursal ghairu sahabi. Ini masih ada bahasan berikutnya di pembahasan kita ini. Nah, demikian ya ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Pada bahasan di awal tadi kita sampaikan tentang khobar. Ini review atau mengulang sedikit apa yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian bahasan pertama khobar mutawatir. Setelah itu masuk ke bahasan khobar ahad. Dan khobar ahad tadi belum selesai, baru sebagian. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita tuntaskan sampai bahasan terakhir. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.